Iya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Saling Silang. Kita lanjutkan ini terkait dengan dua pimpinan KPK yang kembali tersangkut masalah hukum. Dilaporkan oleh pengacara Setnov membuat surat palsu begitu ya terkait pencekalan Setia Novanto. Saya kembali ke Pak Abdul Fikar Hajar, ini terkait kasus pidana. Sebenarnya emang bukan perdata nih Pak, kalau kemudian misalnya orang nggak dicekal, tidak sesuai prosedur seperti apa, itu memang pidana ya Pak ya? Ini kan tafsir, kan gini, ketika orang membuat hukum, membuat undang-undang, yang terjadi adalah perang argumentasi. Ya, di mana-mana ada argumentasi. Di DPR umpamanya ada 9 kelompok, ada 9 partai, mereka berargumentasi tentang satu hal, nanti ketemu dalam satu konsensus, dalam satu mufakat, jadilah itu pasal atau jadilah undang-undang. Ya, itu ketika membuat hukum. Tetapi ketika menerapkan hukum, yang perang adalah perang tafsir, ya kan? Ya karena pasti masing-masing pihak ya akan ditafsirkan sesuai dengan kedudukannya, kepentingannya juga. Dengan kepentingannya juga. Nah, yang akan nah itu seperti itu. Nah, karena itu kemudian yang terjadi adalah ketika orang melapor, orang itu sudah menafsir sebenarnya bahwa peristiwa yang dia alami atau peristiwa yang orang alami itu sudah terjadi pelanggaran hukum umpamanya menurut dia. Tapi belum tentu itu. Tapi kalau sudah direspon oleh kepolisian, berarti polisi sudah menganggap ini ada unsur, ada pidananya begitu. Kan begini, ini kan tidak ditolak begitu. Sebenarnya kan? Yang diadili adalah orang yang mengambil keputusan. Ya, dalam prinsip hukum administrasi negara itu ada dua prinsip. Yang pertama ajas legalitas, artinya apakah seorang pejabat ataukah seorang penyelenggara negara dia punya kewenangan nggak untuk mengambil keputusan, itu dulu ya. Kalau dia tidak punya kewenangan, maka dia nggak bisa mengambil keputusan. Itu sudah penyalahgunaan wewenang, malah sudah melanggar hukum dia. Yang kedua, ketika dia melaksanakan kewenangannya yang dimiliki itu ya, ada ajas yang namanya ajas yuridikitas. Apakah dia melawan hukum? Apakah dia melawan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik, umpamanya kalau dalam konteks PT-UN, ya? Apakah dia menyalahgunakan wewenang? Nah, di situ penilaian. Nah, jika jawabannya ya di dua-duanya itu, bahwa berarti itu melanggar hukum pidana begitu? Oh enggak, ketika jawaban yang pertama ya dia memang setiap penegak hukum punya kewenangan menyidik, menahan, menyita, menetapkan orang sebagai tersangka, mencekal. Itu kewenangan atributif, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Mengujinya sebenarnya ya betul lah, kalau umpamanya itu SK di PT-UN mestinya mengujinya, bukan di pidana. Nah, makanya saya harusnya di PT-UN ya Pak Boyan. Ya betul, dan nyatanya memang di PT-UN. Kalau coba nanti itu ditolak begitu berarti sah kan? Kalau toh dikabulkan bisa banding, bisa kasasi. Ini sudah diajukan ke PT-UN, berarti urusan pencekalan ini. Dua ini ya. Ya, sekarang pengalaman Risma ketika jadi tersangka urusan pasar Turi. Nah, itu akhirnya dihentikan. Nggak bisa, dia punya kewenangan. Soal dia tidak mau memindahkan pedagang dari pasar sementara ke pasar yang dibangun, itu urusan memang punya kewenangan, tidak penyalahgunaan wewenang. Kalau tahu dianggap penyalahgunaan wewenang, silahkan PT-UN. Begitu. Dan saya ingat persis ketika ada suatu yang lain, perkara yang lain, dilaporkan penyalahgunaan wewenang. Polisi selalu bertanya, apakah ada jurisprudensi penyalahgunaan wewenang 421 ini yang sudah inkrah? Ternyata belum pernah ada putusan. Belum pernah, sejak Indonesia Merdeka Republik sampai sekarang 421 itu sampai kalau tersangka pernah ada 421 itu apa dulu? KUHP. 421 pasal. Bunyinya apa, pasalnya tentang apa ini? Iya, pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. Itu aja. Itu ternyata polisi sendiri, saya ingat persis di Polda Metro gitu. Saya tahu diskusi itu. Dia ketika ada orang melaporkan penyalahgunaan wewenang, gitu kan, ada suatu instansi gitu dianggap tidak benar dalam mengambil alih suatu perusahaan karena dia waktu itu masih ada ketentuan lain, pemilik belum mengizinkan segala macam. Itu polisi ternyata berbalik bertanya, tolong kasih jurisprudensi, karena menurut polisi juga nggak ada, dan kita cari-cari nggak ada itu. Tapi kan nggak harus ada jurisprudensi Pak, jika memang kemudian dirasa. Karena memang sudah ada saluran PT-UN juga. Artinya begini Mbak, artinya belum pernah ada orang yang dihukum dengan pasal itu sejak Indonesia merdeka. Begitu maksudnya Pak Bonyamin kan? Nah, kan selalu ada yang pertama Pak. Mungkin ini saking saktinya Setia Novanto akhirnya ada. Begitu itu kan, yang artinya belum ada preseden. Gitu, artinya belum ada orang pernah atau pengadilan berani menerapkan itu. Gitu, kira-kira itu. Sekarang sederhana aja. Surat penahanan ternyata salah orang dan kemudian diuji pra peradilan.
dan memang kalah bahwa penahanan tidak sah karena salah orang yang tadinya mirip gitu. Apakah polisi yang menahan ini dikenakan pemalsuan surat atau penyalahgunaan wewenang? Enggak juga. Enggak juga. Paling-paling ini kalau sudah ditahan, haknya si korban, artinya orang yang ditahan, ngajukan ganti rugi pada pemerintah maksimal 100 juta. Padahal sudah ditahan 6 bulan bisa jadi gitu kan. Siapa mau ditahan 6 bulan? 320 juta. Enggak ada, maksimal 190 kok. Ada apa ini baru PP. Lah ya PP itu dari 2,5 juta menjadi 190, Pak. Gitu loh. Ini tidak ada. Dan pernah misalnya saya sebutkan tentang eksekusi pidana mati. Yang kasus kemarin 4 orang. Yang 3 orang itu sedang mengajukan gerasi. Sementara Undang-Undang Gerasi pasal 3 menyatakan eksekusi tidak artinya itu tidak menghalangi. Gerasi tidak menghalangi eksekusi kecuali pidana mati. Pasal 13 juga begitu. Pelaksanaan eksekusi mati tidak boleh dilakukan terhadap orang yang melakukan gerasi sampai ada penolakan dari presiden. Nah, kemarin Freddy Budiman itu sedang mengajukan gerasi. Dan kemarin sudah saya sendiri melaporkan Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, ahlinya itu pelanggaran HAM. Apakah kemudian Jampidum bisa dilaporkan sebagai penyalahgunaan wewenang atau bahkan lebih tinggi lagi karena nembak orang? Bisa dong. Bukan membunuh sih pastinya ya. Ya enggak, artinya pada posisi ini adalah apapun wewenang itu ada. Tapi bisa nggak Pak kalau kondisinya seperti itu? Misalnya kayak dalam kasus Freddy Budiman ya memang terjadi unsur pidana penyalahgunaan wewenang begitu. Kan pada dasarnya gini, putusan yang kan gerasi itu kalau undang-undang yang lama kan nomor 1 syaratnya adalah mengakui kesalahan. Enggak ada, Pak. Ya, yang kedua baru minta maaf. Gerasi itu permohonan maaf kepada presiden. Aslinya dulu kepada raja, ya kan? Pada presiden. Nah, presiden kemudian memaafkan. Memaafkannya bisa mengurangi, bisa membebaskan bahkan gitu. Nah, di undang-undang yang sekarang, gerasi itu umumnya, nah itu aneh saya juga melihatnya. Keberatan terhadap strafmat, keberatan terhadap berat ringannya putusan. Nah, itu yang menjadi aneh kalau mestinya itu adalah kompetensinya banding, kompetensinya upaya hukum mestinya. Kalau permohonan maaf itu, kalau gerasi itu kan artinya permohonan maaf. Mestinya lebih pada kesalahannya gitu. Ya. Tapi kita kembali laptop aja penyalahgunaan wewenang. Dan coba artinya kemudian bahwa ketika ada pelaksanaan gerasi, ya dia tidak kan gini. Yang ada di undang-undang gerasi itu kan hukum acara, ya kan? Hukum acara yang kalau tidak diikuti dia menjadi tidak sah. Gitu, ya kan? Nah, ketika dia melaksanakan hukuman, dia punya wewenang. Cuma dia secara keputusan dia menjadi tidak sah. Tapi bukan penyalahgunaan wewenang. Udah mulai bingung saya. Dan nanti jadi lanjutkan lagi nanti. Ya, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.